di sini dan di video kali ini Dian ngomongin tentang pekerjaan sebagai TNI dari lulusan Teknik Kimia. Sebelumnya udah pernah bahas tentang apa aja lapangan kerja untuk Teknik Kimia kan. Terus habis itu ada yang nanya kalau misalnya Teknik Kimia terus jadi TNI terus kerjanya ngapain gitu. Nah, sekarang Dian udah terhubung sama salah satu teman Dian yang berprofesi sebagai TNI gitu. Halo Rizi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Yan. Oh, boleh perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Rizi Bagus Prasetyo. Asal saya dari Mojokerto. Kebetulan saya teman satu angkatannya Mbak Dian dari Teknik Kimia ITS angkatan ke 2012. Oh, terus sekarang kerja jadi TNI ya? Iya, lebih tepatnya saya masuk ke TNI Angkatan Udara. Oh, di TNI Angkatan Udara ya. Nah, kan Rizi kemarin kuliahnya kan jurusan Teknik Kimia ya, sama-sama aku. Nah, kenapa sih kok Ya, betul. tiba-tiba tertarik ke dunia militer? Terus ada hubungannya nggak sama Teknik Kimia gitu? Sebenarnya bukan tiba-tiba sih, Yan. Dari mulanya sebelum masuk ke teknik kimia sebenarnya sudah ingin masuk ke dunia. Kalau lulusan SMA itu kan dunia akademi, dari SMA langsung ke tentara itu kan akademi. Nah, itu sebenarnya sudah sempat daftar. Nah, kebetulan memang waktu pendaftaran SNMPTN kita kan ada undangan tuh yang masukkan nilai raport. Iya. Nah, itu kebetulan mencoba sistem undangan untuk dunia kampus dan berhasil lolos. Nah, kemudian saya konsultasikanlah dengan orang tua sama dengan kakak saya lebih banyak, karena ternyata memang dari kakak saya lebih suggest ke masuk ke dunia kampus dulu aja dari kimia, nanti banyak pandangan setelah itu. Nah, setelah saya jalani dunia perkampusan selama 4 tahun, lulus. Nah, itu kemudian ada tuh teman kita yang share di grup angkatan. Jadi ada penerimaan TNI jalur sarjana itu. Oh, gitu. Akhirnya timbul lagi tuh keinginan menjadi seorang militer. Akhirnya saya daftar ke sana. Seperti itu. Oh, gitu. Emang untuk sarjana teknik ya? Atau khusus teknik kimia atau sarjana semuanya? Nah, kalau dulu itu ada tuh namanya selebaran dari semacam brosur untuk penerimaan jalur sarjana, itu sudah tertulis lengkap itu ya. Jadi dokter yang dibutuhkan, jurusan apa saja yang dibutuhkan. Nah, kebetulan teknik kimia ada di dalamnya. Jadi memang harus ada jurusan kita ketika kita ingin mendaftar. Jadi apa yang dibutuhkan TNI dari jurusan apa aja sih yang dibutuhkan, kayak gitu. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya dari teknik kimia berarti kan memang ada jurusannya kan. Nah, kalau dari kimia sendiri, kalau di TNI posisinya sebagai apa berarti sih? Posisi kita ya. Maksudnya? Jadi kita bagian apa gitu? Oke. Jadi kita kan masuk di TNI kan sudah mempunyai titel sarjana, sarjana S1 ya, strata 1. Nah, itu kita ketika memang sudah lulus pendidikan pertamanya menjadi TNI, kita dilantik menjadi seorang TNI, kita langsung mendapat pangkat letnan 2. Jadi langsung mendapat pangkat perwira. Nah, di perwira kemudian kita mempunyai jabatan tuh. Sebenarnya kalau di TNI itu luas banget ya, teknik kimia bisa masuk ke, ya kita tahu sendiri teknik kimia itu general banget, mempelajari semua ilmu bidang kan ya. Jadi di TNI juga kita bisa masuk ke berbagai lini, semacam ada mungkin lini-lini bagian sana bantuan mengenai kayak pembuatan oksigen dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Jadi macam itu. Apalagi di TNI AU lebih berbagai banyak bidang yang bisa kita masuki, teknik kimia bisa masuk kemana aja. Oh, gitu. Terus berarti tadi macam-macam ya
posisinya kan macam-macam kan. Mm-mm. Nah, yang dikerjain itu kalau dari Rizi sendiri apa aja yang berkaitan dengan ilmu-ilmu teknik kimia sendiri? Bisa diulang nggak ya? Kurang jelas suaranya ya. Tadi kan banyak ya posisinya. Terus kalau misal dari segi pekerjaannya yang Rizi geluti sendiri, itu materi kuliah teknik kimia apa aja sih yang nyambung sama pekerjaan yang sekarang digeluti? Oke, jadi ada beberapa sih mata kuliah kita semacam seperti korosi, terus kemudian kita pembuatan semacam liquid nitrogen, liquid oksigen, itu bidang-bidang material itu bisa masuk juga ke kita bisa masuk ke situ. Jadi Kita kayak juga bisa masuk juga dunia farmasinya juga kita kan paham mengenai kimianya, jadi kita juga bisa masuk ke situ. oh gitu. Jadi kalau Rizi sekarang berarti ngurusin apa nih, kayak ngurusin korosi di pesawat atau kayak gitu-gitu? Kan di TNI Angkatan Udara kan ya? Iya, benar-benar. Jadi TNI Angkatan Udara itu mempunyai alutsista nih, alat utama sistem persenjataan. Nah, kita alat utamanya di pesawat. Kita fokus ke pemeliharaan pesawat karena kita seorang teknik. Jadi kebetulan memang di kantor saya juga ada mengenai masalah corrosion control kayak gitu. Jadi kita emang fokus ke non-destructive inspection. Jadi kita menginspeksi suatu material tanpa merusaknya kayak gitu. Gitu. Tapi Jadi juga memang kita tetap harus belajar yang lain seperti itu. Jadi kita nggak terkungkung di dunia itu aja, tapi kita juga harus general ke semuanya. Oh gitu, jadi selain kayak mengurusi fokus ke pemeliharaan dan urusan-urusan sama korosi dan lain sebagainya, tapi sebagai TNI-nya juga ada harus punya basic-basic sebagai tentara gitu ya? Nah, itu benar banget. Basicnya harus tetap ada. Oke. Terus kemarin kan Rizi tadi udah cerita ya, dapat brosur kalau misalnya ada pembukaan lowongan untuk jadi TNI dari jurusan teknik kimia. Nah, prosesnya sendiri gimana Zi? Habis setelah daftar? Oh, oke. Jadi kalau untuk prosesnya kan kebetulan kita lulus tahun 2016 ya Yan ya. Iya. Kita lulus Oktober, kemudian kebetulan itu brosur itu kalau nggak salah Oktober sudah ada keluar brosur. Nah, di situ kita lihat di selebaran itu kan ada tulisan pendaftaran, sekarang via online ya pendaftarannya. Jadi online dulu kita masukkan, kemudian kita mengisi itu ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Nah, kita isi lengkapilah semua lengkapan itu di websitenya TNI. Nah, itu nanti setelah sudah kita mengisi, kita dapat bukti telah mendaftar, nanti ada, terus kita bisa print. Kemudian nanti ada semacam pemberitahuan kita harus mendaftar secara offline. Nah, kita bawa bukti pengisian online tadi beserta semua berkas yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita daftar ke tempat Subpanda. Jadi Subpanda itu semacam sub dari Panda, dari daerah-daerah kita pendaftaran. Kita daftarnya di sana, kumpulkan berkas lengkap, kemudian lanjut ke kesehatan. Jadi kesehatan, di Subpanda kita tes kesehatan kita, semuanya dites dari general overview dari kita semua. Jadi mata, hidung, THT, kemudian jantung, semuanya kita dicek semuanya. Setelah kita lolos, kemudian ada namanya tes Samapta. Tes Samapta itu kalau di lainnya mungkin namanya tes jasmani ya. Nah, itu tes jasmani itu meliputi lari, kemudian push up, sit up, pull up, terus kemudian ya seperti itulah. Oh, gitu. Setelah itu nanti kita udah lulus tes Subpanda, kita lulus juga, kita langsung nanti ada Anda lolos ke pusat, tes pusat. Nah, di tes pusat itu nanti ada tambahan tes lagi ya, ada tes psikologinya. Jadi kita nanti ada wawancara psikologi dan mengisi soal-soal psikologi.
Kemudian ada tes mental ideologi. Jadi itu nanti kita dites mental ideologi mengenai wawasan kita terhadap Pancasila, kemudian tentang negara Indonesia, semacam itu. Gitu. Terus habis itu? Generalnya seperti itu ya. Oh, itu tadi proses seleksinya ya. Nah, setelah udah lulus nih, habis itu halo? Oke, setelah lulus ya, itu kita langsung nanti dari pusat masuk ya? Iya, masuk. Oke, setelah lulus itu kan kita nanti langsung ada namanya pantukir ya, penentuan tahap akhir. Nah, itu pantukir kita lolos pendidikan pertamanya TNI. Nah, itu nanti langsung kita kalau kita itu pendidikannya itu pertama di Magelang ya. Jadi kita jadi satu dengan Akademi Militer. Jadi di sana kita pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya? Nah, di sana kita 3 bulan pertama itu kita pendidikan dasar-dasar militer banget. Jadi kita 3 bulan pertama masih belum boleh pulang itu. Jadi kita tidak boleh keluar kesatuan juga. Jadi benar-benar kita ditempa menjadi seorang tentara selama 3 bulan. Setelah itu kita sudah melaksanakan wisuda prajurit. Nah, setelah itu kita baru sisanya selama 3 bulan itu kita belajar mengenai lebih spesifik ke matra masing-masing. Jadi kita dari satu yang untuk yang dari lulusan sarjana itu kita darat, angkatan laut, angkatan udara itu jadi satu. Nah, setelah 3 bulan itu kita lebih spesifik belajar mengenai matra masing-masing. Gitu. Setelah 6 bulan baru kita melaksanakan semacam yang namanya kita perasa orang letnan duanya di situ. Oh, gitu. Berarti setelah menjalani 6 bulan itu terus habis itu udah resmi jadi TNI gitu ya? Atau masih ada kayak seleksi kalau misalnya nggak lolos pelatihan itu gugur atau kayak gimana? Kemarin sih 6 bulan lolos semua dan dinyatakan lulus menjadi seorang tentara. Oh gitu. Nah, ada mati. Ada suka duka nggak selama jadi TNI dari jalur sarjana teknik kimia? Mau suka atau dukanya dulu? Dukanya dulu deh, dukanya dulu. Dukanya dulu ya. Dukanya secara umum, kita kan sebagai tentara, jadi kita memang sudah ada hitam di atas putih tuh yang bersedia ditempatkan di mana saja, kapan saja di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya kalau memang kita sudah ada perintah untuk pindah dari satu tempat, kita memang harus melaksanakan hal itu tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Kita harus jadi tentara adalah perintah gitu ya. Oh gitu. Jadi kayak ya kemanapun ditugaskan ya harus oke gitu ya, nggak bisa nego-nego gitu ya berarti. Bisa nolak-nolak. Oh. Terus kalau sukanya? Sukanya banyak sih. Yang pertama, kita menjadi seorang tentara pasti nomor 1 bangga ya. Kita pasti bangga bisa menjadi salah satu dari abdi negara. Jadi kita bisa mengabdi kepada negara sendiri. Kebetulan juga kemarin saya kan waktu kuliah full memang dibiayai dari pemerintah melalui
Oh, Jadi memang saya bertekad saya harus mengembalikan apa yang telah diberikan pemerintah ke saya. Nah, otomatis insya Allah saya bisa membayarnya melalui menjadi tentara. Bangga. Nah, kemudian nomor 2 kita bisa mengabdi kepada negara. Kemudian yang ketiga pasti kita jadi seorang tentara itu udah cukup. Nah, kita nggak lebih dan nggak kurang, kita bisa cukup menjalani hidup di dunia ini, kayak gitu ya. Mantap. Nah, terakhir nih, ada pesan-pesan nggak Zi buat mungkin yang lagi kuliah atau mungkin yang lagi sekolah tapi mau cari tempat kuliah? Oke. Pesan-pesanku buat mungkin ada dari kita ya yang masih menjalani program kuliah, terutama yang jurusannya teknik kimia. Enggak teknik kimia aja sih, mungkin seluruh jurusan di kampus-kampus di Indonesia. Menjadi seorang tentara itu nggak mudah dan juga nggak berat. Jadi kalau memang misalnya dari kalian memang ingin mengabdi kepada negara, silakan difokuskan dan dipersiapkan sejak dini untuk menjadi seorang tentara, karena memang fisik, mental serta psikologi kita memang harus dipersiapkan kalau memang betul-betul kita memang ingin lulus dari seorang tentara itu. Jadi persiapkan diri Anda jauh-jauh hari ketika memang mumpung masih di kampus nih. Jadi kita nggak kaget dengan seorang militer. Seperti itu. Makasih banyak ya Zi informasinya. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga lancar semua aktivitasnya, dimudahkan, jadi amal pahala juga. Amin. Lancar juga untuk Mbak Dian, untuk YouTube channelnya semoga semakin lancar dan berkembang dan bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih banyak Zi. Kalau gitu sampai jumpa di kesempatan yang lain. Nah, itu tadi bincang-bincang dengan lulusan teknik kimia yang jadi TNI sekarang. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan membawa satu informasi baru. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye!